Terima kasih Pastor Agus. God is good Bapak Ibu sekalian. Di luar ada maraton ya. Maraton itu salah satu olahraga yang luar biasa Bapak Ibu karena tidak semua orang bisa menyelesaikannya. Ya. Waktu saya sekolah, lari yang paling saya jauh yang paling ditempuh adalah mengitari Mega Mall Pluit. Tahu ya Mega Mall Pluit ya, dulu masih taman ya. 2,4 km. Masih muda, masih 17 masih kuat ya. Jadi semuanya antusias lari pertama-tama semuanya. Sampai tengah jalan kita udah capek semuanya ya. Udah ngos-ngosan, udah berhenti. Banyak orang yang melanjutkan lagi dengan naik bajai seperempat. Seperempat, terus seperempat lagi jalan kaki supaya nggak ketahuan dari gurunya yang di ujung liatin gitu dengan muka ngos-ngosan gitu ya. Saya jalan kaki terus gitu ya, capek sekali. Maratonnya 42 km loh. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi saya udah tahu siapa pemenangnya. Udah tahu belum? Jakarta Marathon. Belum tahu ya. Tadi saya dapat SMS. Pemenangnya adalah kita semua Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Yesus telah mencapai garis akhir tadi katanya kan. Katanya kita lebih dari pemenang kan ini kan. Ya. Nggak usah lari, menang namanya. Karena Tuhan kita telah mencapai garis akhir. Kita juga bersama-sama dengan Tuhan. Berarti kita apa? Kita sudah mencapai garis akhir dengan tanpa dengan cara yang curang, dengan cara yang licik. Tapi karena apa? Karena kuasa Kristus yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya akan sharing mengenai confidence. Confidence itu suatu kata yang dalam bisnis itu sangat dipakai sekali. Ya, banyak orang memakai, kalau kerja harus interview harus confidence. Malah saya baca orang laki yang confidence lebih gampang dapat pacar katanya lah itunya daripada dia mukanya tampan tapi dia mukanya biasa-biasa aja, tapi kalau dia confident sekali lebih gampang dapat pacar. Banyak sekali hal-hal yang dikatakan di dunia ini mengenai confidence. Kita lihat orang ini dia bukan Jokowi ya, akhir jadi presiden juga. Akhirnya menteri kepilih juga hari ini nih ya. Tapi ini adalah Rasul Paulus Bapak Ibu sekalian. Dia orang yang sangat confidence. Kenapa confidence? Kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 4, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Rasul Paulus orang yang sangat yakin sekali akan Yesus Kristus. Ada lagi di Filipi 1:6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Keyakinan Bapak Ibu sekalian, saya baca di Wikipedia, umumnya artinya apa? Digambarkan sebagai suatu keadaan tertentu di mana suatu hipotesis atau prediksi adalah benar, ya. Perasaan, prediksi, hipotesis adalah benar, atau bahwa tindakan yang dipilih adalah yang terbaik atau yang paling efektif. Itu adalah confidence menurut Wikipedia, menurut cara-cara dunia. Tapi kita lihat, biasanya umumnya ada 3 hal yang membuat kita yakin. Umumnya ya, biasanya ya. Yang pertama adalah dapat bergantung dengan pasti kepada seseorang atau sesuatu. Orang yakin karena dia dapat bergantung pada seseorang atau sesuatu. Contohnya, pekerjaan pertama saya, mungkin saya pernah sharing sini singkat. Pekerjaan pertama saya adalah lempar koran. Syaratnya gampang. Punya mobil, punya SIM, bisa bangun pagi, kerjanya hanya jam 5 sampai jam 7 pagi. 2 jam sehari, nggak ada syarat apapun juga. Ya. Tapi susahnya itu, karena naik mobil berarti koran yang dibawa tuh banyak banget. 300 koran. Karena 300 koran, trainingnya, ini ada orang yang mau berhenti, jadi saya ada 2 hari punya training dengan dia. Ya. Dia training sama-sama saya ikut dia pagi-pagi, saya duduk di belakang, dan dia lempar koran sambil ngomong dianya di kaset recorder. Rumah kiri lempar, maju belok kiri ke jalan apa, lempar rumah yang hijau. Terus dia ngomong terus sampai 2 jam gitu loh di dalam kaset recorder ya. Saya liatin aja kan malam-malam gelap ngangkatan. Saya dengerin kata-kata dia loh. 1 maju, belok, kanan, kiri, ini jauh, jalannya besar sekali gitu ya. Hari kedua dia masih train sama saya. Tapi dia nggak rekam, saya dengerin rekamannya. Dengerin rekaman dia sambil lempar gitu ya. Hari ketiga saya sendiri. Susah nggak Bapak Ibu jalan? Susah.
Karena kalau kaset recorder zaman dulu, kalau kita kelewatan, saya mesti rewind lagi kan. Rewind lagi, karena kejauhan. Terus kok maju lagi begitu ya. Udah rewind salah, kepanjangan, gelap, rumahnya warnanya apa nggak kelihatan semuanya. Tapi hari ketiga itu saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti saya bisa. Ya, saya pasti 100% pasti bisa. Karena apa? Karena orang yang teman saya masih duduk di belakang saya. Yakin kan? Yakin kan? Kita yakin karena ada seseorang yang ada di belakang kita. Kalau kita gagal, pasti dia bantu, ya. Yakin. Hari keempat dia udah nggak ada. Keyakinannya rontok semuanya. Mestinya 2 jam, 4 jam. Saya udah dimarahin semua orang. Orang tuh penting bagi beberapa orang ya. Mereka udah diri depan pintu nungguin saya semuanya. Dimarahin, matanya melotot gitu ya. Udah gitu sampai jam 9, jam 10 pagi saya baru pulang, capeknya setengah mati gitu, betul itu. Ya rewind itu sampai sekali ini ya. Karena apa? Gak ada seseorang di belakang saya. Yang kedua, kenapa orang yakin? Orang yakin karena dia tahu akan sesuatu hal yang pasti. Pengetahuan ya, saya tahu sesuatu yang pasti. Pada waktu Perang Dunia Kedua, pada waktu tentara sekutu mau menyerang daratan Eropa, ya, rencana serangan tanggal 5 Juni tahun 44. Tapi pada saat itu terjadi badai yang dahsyat sekali di Laut Utara, badai yang betul-betul akan menenggelamkan semua kapal. Jadi semua kapal sekutu, 5.000 kapal masih berlabuh di pelabuhan. Di pelabuhannya ya ombang-ambing. Dan tentara Panglima Sekutu, Eisenhower, bingung lagi mana, karena apa? Karena kalau mereka nggak nyerang sekarang, penyerangannya akan ditunda sampai bulan depan, tunggu bulan purnama. Kalau nggak gelap sini ya, dia tunggu bulan depan, tunggu air pasang. Kalau air surut susah kan ini ya, nyerangnya ya, tunggu air pasang. Jadi dia tuh bingung. Dan dia tuh bergantung Bapak Ibu sekalian sama seorang peramal cuaca. Peramal cuacanya ditanya sama dia, bagaimana keadaan dalam 2 hari 3 hari ke depan? Peramal cuacanya bilang, Jenderal, dalam 2 hari ke depan akan ada break 2 hari. Yakin kamu? Yakin. Kamu tahu saya 500.000 nyawa tergantung pada keputusan saya ini. Peramal cuacanya, saya yakin 100%. Dia sangat yakin sekali. Padahal musuh yang di daratan Eropa, Jerman, nggak yakin. Mereka bilang, wah cuaca begini siapa yang berani menyerang ya? Mereka santai-santai aja. Tapi peramal cuaca ini didesak sama seorang jenderal bintang 5. Saya yakin dalam 2 hari ini ada break. Dia tahu sesuatu yang jenderal pun nggak tahu. Dan jenderal bilang, oke, it's a go. Dia bilang, marah penyerangan terjadi. Karena apa? Karena ada orang yang yakin karena dia mengetahui sesuatu. Ketiga hal, kita yakin karena apa? Kita yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Ini lain lagi ya. Ini biasanya orang-orang atlet olahraga. Atlet olahraga itu yakin karena apa? Karena mereka sudah latihan. Mereka sudah berjuang, mereka sudah bersusah payah di tempat latihan. Mike Tyson contohnya. Keyakinan dia itu sampai muncul di mukanya, di matanya, sampai lawan-lawannya tuh takut sekali sama dia. Udah gemeter. Kenapa? Keyakinan yang timbul dari seorang Mike Tyson itu membuat orang-orang tuh gemetar semuanya. Mike Tyson yakin dia pasti menang, bukan soal menangnya yang dicari orang, pasti menang kan? Yang dicari orang ronde keberapa KO-nya ya. Saking powerful yakinnya itu loh. Keyakinan diri sendirinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Dari kecil saya sudah berantem. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Keyakinan dia sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yakin tuh orang-orang yang dicari di dunia ini. Dunia ya. Istri saya Neri sering interview banyak orang ya. Yang dia cari adalah keyakinan dari orang, confidence. Dari confidence tidak dari mana? Dilihat dari gaya dia berjalan, udah kelihatan. Ya, gerak-geriknya waktu masuk pintu udah kelihatan. Waktu jabat tangan udah kelihatan, ini orang yakin apa enggak nih, ya. Dari kata-katanya ketahuan. Orang yakin itu biasanya mengerti apa yang dia lakukan, apa yang dia ketahui, lancar, enggak bingung gitu ya. Ya, itu yang dicari. Dan di dalam dunia kerja, kemungkinan sebagian besar orang yakin adalah orang yang diterima di dalam suatu pekerjaan. Ya, itu yang dicari oleh dunia. Keyakinan. Bisa jalankan di sana, nggak jalan, nanti? Ya, nih. Orang-orang yakin semuanya nih, ya. Orang-orang yakin yang mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang besar. Kita ada di dalam suatu zaman anugerah,
Dan kita punya keyakinan dalam Tuhan, kita semuanya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, kita tuh bisa yakin dalam sesuatu yang apapun yang kita lakukan, maupun yakin akan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari mana keyakinan itu datang Bapak Ibu sekalian? Alkitab menekankan pentingnya untuk punya keyakinan untuk mempercayai Tuhan. Daud sangat yakin sekali dia bisa mengalahkan Goliat. Buktinya dia menantang Goliat dengan cara berlari-lari ke arah musuhnya. Itu artinya orang yang yakin. Gideon sangat yakin sekali dia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Walaupun dengan 300 tentara melawan siapapun juga. Karena Daud dan Gideon mempunyai sesuatu yang orang lain tidak tahu. Makanya mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kita perlu yakinkan akan Jesus finished work. Karya sempurna Kristus dan kayu salib, kita perlu mendapatkan semua itu supaya kita menjadi yakin dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Cerita mengenai anak yang hilang itu kita sering sudah dengar Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ada suatu kalimat yang sangat menarik bagi saya di Lukas 15:28. Pada waktu ada pesta di dalam rumah, pesta karena bapak ini menyambut anak yang hilang, ya. Pesta yang sangat meriah sekali, bapaknya senang sekali, tapi di ayat Lukas 15:28 dikatakan di tengah-tengah pesta, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Therefore came his father out and entreated him, dan Alkitab tidak bilang kapan ayahnya masuk lagi ke dalam ruangan. Stop di sana saja, ya. Ayahnya berbicara dengan anaknya yang sulung, yang sedang marah, dan berusaha memujuk anak sulung ini untuk masuk ke dalam rumah. Kita lihat bapak kita yang sangat luar biasa ini. Bapak ini selalu mau bersama dengan anak-anaknya. Hati bapak adalah hati yang sangat luar biasa dan dia selalu mau dekat dengan anak-anaknya. Ketika Israel mengembara di padang gurun pasir, Tuhan hadir dengan mereka dan tinggalnya di mana? Di tenda, tabernakel. Pada waktu Israel tinggal di tenda, Tuhan juga tinggal di tenda sama-sama. Pada waktu Israel mempunyai istana, raja, gedung besar, maka Tuhan juga dibuatkan sebuah gedung yang luar biasa mega. Tuhan juga tinggal di bangunan yang baik Allah. Dimanapun ada anak-anaknya, Tuhan mau ada di sana selalu. Selalu. Dan dia tidak pernah mau meninggalkan anak-anaknya, karena hati Bapa adalah hati yang selalu mau dekat kepada anak-anaknya, walaupun anak-anaknya itu perbuatannya tidak baik atau tidak benar. Dan kita melihat kata-kata yang sangat indah sekali di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam, dwell. Bahasanya skeno, artinya tabernakel di antara kita. Tuhan Yesus Kristus telah menjelma menjadi manusia dan bertabernakel di dalam kita semuanya. 1 Yohanes 4:13 mengatakan bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Tidak hanya Dia diam di antara kita, Dia juga diam di antara kita. Dan di mana Tuhan tinggal sekarang? Tuhan tinggal di dalam kita semuanya. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di antara kamu. Tuhan akhirnya mempunyai rumah di mana? A final home for God is us. Tuhan mengembara ke tenda, ke bangunan, menjelma bagi manusia. Dan akhirnya dia bisa beristirahat di dalam rumah permanen Dia di antara kita semuanya. Kita semua adalah rumah Tuhan yang permanen dan Tuhan tidak akan kemana-mana. Dia adalah tabernakel. Yesus yang adalah tabernakel tinggal dalam kita semuanya. Dia adalah jalan halaman luar. Dia adalah kebenaran halaman dalam. Dan dia adalah hidup ruang maha kudus. Tiga bukan lagi tiga, tapi menjadi satu dalam diri kita. Tidak ada pemisahan lagi. Bait Allah yang terbuat dari tangan manusia telah hancur Bapak Ibu sekalian. Tapi tempat tinggal Tuhan sekarang adalah di dalam kita orang-orang percaya. Kalau kita sampai kepada pemahaman ini, bahwa Tuhan yang konstan terus-menerus dalam kita, itu akan merubah cara pandang kita, dan merubah cara hidup kita, merubah cara bicara kita. Siapa yang kita temui, kita udah gak takut lagi. Apa yang kita lakukan, kita udah gak merasa ragu-ragu, khawatir lagi. Karena apa? Kita yakin Tuhan ada di dalam kita. Dan itu yang membuat kita tuh luar biasa yakin Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan yang sangat luar biasa mau tinggal dalam kita, mau hidup dalam kita, dan tidak akan keluar-keluar lagi. Di kantor saya punya teman, seorang manajer, dia itu selalu kalau ngomong dia punya partner sama ya, levelnya sama ya, account manager ya.
Kalau dia ngomong ke saya, dia bilang, saya stres apalagi ke kantor. Saya stres apalagi ketemu dengan atasan saya. Karena atasan dia itu sangat sentimen sekali sama dia. Apapun yang dia lakukan sebelum dia ketemu udah dimarahin. Tapi dia bilang, teman saya ini gak pernah dimarahin, gak pernah apa-apa. Padahal kesalahannya sama seperti saya. Tapi dia gak mau marahin teman saya. Tapi dia marahin saya terus, dia bilang. Khawatir, gak ada keyakinan lagi semuanya. Hilang sirna semuanya. Walaupun dia orang Kristen. Walaupun dia tahu bahwa ada Tuhan dalam dia. Tapi dia belum betul-betul sadar akan kehadiran Tuhan yang sepenuh waktu di dalam diri dia, Bapak Ibu sekalian. Tuhan meyakinkan bahwa semua milikku adalah milikmu. Lukas 15 ayat 31. Dikatakan pada anak sulung. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga. Kita tuh selalu aman dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan dia mau kita betul-betul yakin akan hal itu. Supaya keyakinan kita itu membawa hidup kita lebih bergembira lagi, lebih bersuka lagi. Di Ibrani 9:8 dikatakan, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Kemah yang pertama itu adalah bait Allah yang dalam gedung ya. Selama kemahnya masih ada, maka jalan yang kudus itu belum terbuka. Ibrani 9:11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Kemah apaan yang lebih besar dan lebih sempurna daripada kemah bait Allah? Di sini mengatakan bahwa kemah yang lebih besar dan lebih sempurna itu adalah kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita adalah yang rumah yang luar biasa yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Karena apa? Karena kita ada ciptaan baru. Bukan yang kita yang buat, tapi Tuhan yang buat kita menjadi suatu ciptaan yang baru. Dilanjutkan yang Ibrani 10:19, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, veil, yaitu dirinya sendiri. Ada kata-kata tabir di sini Bapak Ibu sekalian. Kita ingat waktu Yesus meninggal di kayu salib, tirai di bait Allah terbelah jadi dua ya. Kok sini ada tabir lagi ya. Tirai di bait Allah itu gunanya untuk mencegah anak-anaknya masuk ke dalamnya karena mereka akan mati ya. Tapi tabir di sini supaya mencegah anak-anaknya keluar dari kasih Kristus. Supaya mencegah anak-anaknya keluar dari rumah Bapa. Kita ada di dalam tempat yang aman karena apa? Ada tabir Kristus yang mengelilingi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah sendiri lagi Bapak Ibu sekalian. We are never alone. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan rumahnya lagi di dalam diri kita. Rumahnya adalah bait Allah, kita sendiri semuanya. Banyak dari seorang manusia merasa kesepian atau merasa sendiri walaupun ada di tengah-tengah orang banyak. Ada firman Tuhan mengatakan, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ini bukan dia kebetulan melihat Yesus, dia sedang mencari-cari Yesus. Dan akhirnya ketemu. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yairus seorang kepala rumah ibadah sedang mengalami hari-hari yang susah. Dia seakan-akan sendiri, dia orang yang berkuasa, mempunyai banyak bawahan, mempunyai banyak harta, tapi sedang sendiri. Karena apa? Dia mengalami di mana anaknya sakit keras dan hampir mati. Dan dia mencari-cari Yesus. Bayangin zaman dulu tuh mencari-cari orang susah sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia sudah berhari-hari cari Yesus. Di mana-mana dicari. Sampai kemudian dia bertemu dengan Yesus. Dan berkata, Yesus, datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, anakku supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan yang sini yang saya lihat, yang saya senang, Yesus katanya, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus tidak menanya rumahnya di mana, kenapa, apa, tapi Yesus pergi bersama dengan Yairus. Bapak Ibu sekalian, kepercayaan Yairus, percayanya Yairus itu bisa menyetop perjalanan Yesus dan bisa membelokkan perjalanan Yesus. Seakan-akan Yesus dikontrol oleh suatu kepercayaan yang sangat besar.
Padahal pada waktu itu banyak orang itu sedang menarik perhatian Yesus. Yesus, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Bahkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun juga sedang mencari-cari Yesus. Dan dia menyentuh jubah Yesus. Dan Yesus bilang, siapa yang menyentuh jubahku? Bukan artinya jubah secara kain disentuh. Yesus hanya bilang, iman siapa yang menyentuh aku? Iman siapa yang menyentuh? Percaya siapa yang menyentuh hatiku? Seakan-akan hidup Yesus itu dikontrol oleh iman orang-orang yang percaya. Kalau ada iman yang besar, maka Yesus akan bergerak ke arah situ. Yesus akan bergerak ke arah situ. Setiap orang perlu mendapatkan sesuatu yang keyakinan mantap bahwa kita ada seseorang di belakang kita yang akan menahan kita kalau kita gagal. Ya, itu perasaan yang sangat enak sekali. Semua orang ada mengalami hal-hal sendiri. Orang yang sedang melakukan job interview, dia kan tidak datang dengan teman-temannya, tidak datang dengan gurunya, datangnya sendiri kan. Kenapa dia gugup? Karena dia nggak ada orang di belakang dia. Kenapa dia takut? Kenapa ngomongnya begini? Karena dia tidak ada sesuatu yang dia bisa pegang. Kalau orang sedang melakukan dioperasi ke dalam kamar operasi, mungkin sebelumnya saudara-saudara dia mengelilingi dia semuanya, dia tenang. Tapi waktu dia didorong ke kamar operasi sendiri tanpa ada siapapun juga, maka ketakutan itu menghampiri dia. Karena tidak ada orang sekeliling dia. Anak saya yang kedua, driving test ya. Driving test itu tes di Amerika. Yakin tes, yakin dibilang. Udah bisa. Udah dapat SIM. Di sini udah dapat SIM. Di sini udah latihan mobil semua, dapat SIM, udah mantap begitu ya. Di sono tes pertama dia gagal. Tegang dibilang, tegang. Pertama gagal ya. Kedua tes lagi beberapa bulan kemudian. Waktu di tes kedua dia berhasil semuanya. Instrukturnya bilang, Temi, you pass the test gitu ya. Now go back to the office DMV. Waktu dia balik ke office DMV, Teminya itu melanggar stop sign. Jadi dia udah di pass, melanggar stop sign, sampai di kantor DMV nggak pass lagi, ditolak lagi. Padahal dia udah pass. Kenapa Tem? Tegang. Padahal udah belajar, udah lama, teman-temannya bilang, Tem pasti bisa Tem. Ya, karena apa? Karena orang itu ada hal-hal di mana kita tuh sendiri aja. Yairus sendiri, dan dia dalam sendirinya dia believe kuat sekali, dan believe dia itu membelokkan perjalanan Yesus. Bayangin, Tuhan punya rencana perjalanan bisa belok karena apa? Ada belief yang kuat sekali. Itu keyakinan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan kita mau seperti itu Bapak Ibu, betul nggak? Ya, kita mau kehidupan kita tuh penuh dengan kuasa, penuh dengan confidence. Confidence yang ada dalam kita akan terpancar keluar. Ya, kita akan menjadi orang yang yakin. Muka kita, gerak-gerik kita, jabatan tangan kita punya tutur kata, itu bisa berubah semuanya karena ada sesuatu yang tinggal dalam kita, dan Yesus Kristus itu adalah orang yang tinggal dalam kita. Yang itu yang membuat kita menjadi kuat, kita menjadi tidak gampang goyah. Gampang sekali kita menjadi terombang-ambing. Banyak orang Kristen walaupun sudah mendengar firman Tuhan, sudah sangat yakin, sangat macam-macam, tapi mereka masih terombang-ambing. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bahasa Inggrisnya bagus Bapak Ibu sekalian, dikatakan stand fast. Stand fast itu artinya berdiri tegak. Mempertahankan kemerdekaan itu. Karena apa? Kemerdekaan itu bisa hilang. Kita bisa sekali jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam overconfidence, jatuh ke dalam kekuatan diri sendiri. Ini di Galatia, Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, jemaat yang sudah sangat luar biasa. Waktu Paulus datang, semua jemaatnya bersukacita menerima firman Tuhan. Jemaatnya diubahkan, mengalami hidup yang luar biasa. Tapi dalam sekejap saja mereka sudah berbalik lagi kepada cara hidup yang lama. Paulus sampai heran tulisnya. Aku heran, kamu yang dulunya menerima firman ini dengan bersukacita, firman anugerah, sedemikian cepatnya kamu jatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Tuhan mau kita tetap teguh
di dalam percaya kita bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka itu tidak takut kepada hal-hal yang di luar. Orang yang merdeka itu yakin bahwa Yesus Kristus pasti akan membantu kita. Kita telah mendengar mengenai perumpamaan mengenai hal orang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pernah dengar ya? Dan dia kasih dinar ya, setiap dinar. Tokonya jam 6 pagi dia keluar, dia bilang, siapa yang mau kerja? Hajinya sehari sedinar. Jam 6 pagi dia dapat orang. Jam 9 pagi dapat orang juga ya. Jam 12 siang dapat orang yang mau kerja. Jam 3 siang, jam 3 sore dapat orang, dan 5 sore sesudah mau pulang dapat orang lagi. Kita tuh dulu mikirnya ini mengenai reward dalam Tuhan. Dalam Tuhan pasti ada hadiah, ada berkat, ada reward. Tapi waktu saya pelajari bicara lagi, firman ini berkata mengenai bahwa di dalam Tuhan tidak ada bagian kita sama sekali yang harus kita lakukan. Ya. Mungkin ada orang yang merasa saya sudah bekerja lama Tuhan. Saya harusnya mendapat yang lebih lagi. Ada orang yang merasa kerjanya sudah cukup 6 jam. Dia harus mendapat sesuai yang 6 jamnya ini. Tapi ada orang yang kerjanya baru mulai. Mungkin belum kerja, kok udah dapat juga. Ini berkata mengenai Jesus plus zero itu adalah everything. Manusia itu cenderung menambah-nambahkan. Tuhan saya kerjanya lebih loh, berarti saya dapat lebih ya ini ya. Ini menimbulkan apa? Perpecahan di antara diri kita. Karena yang lebih kerja lebih banyak akan menuntut kepada yang kerja lebih dikit. Kalau lu mau seperti saya, kerja lamaan dikit, sama seperti itu ya. Dan yang kerjanya sedikit akan merasa rendah diri. Aduh, saya nggak bisa seperti dia ya, kerjanya dari pagi sampai malam, kuat sekali. Ya, ada tuntutan, ada demand, ada juga orang yang merendah hati. Jadi hidupnya tidak mengalami kemenangan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa jangan kita mempunyai mentality yang seperti budak seperti ini. Itu adalah mentality budak. Mentality budak adalah seperti anak sulung, saya kerja, saya dapat reward. Saya kerja, saya dapat sesuatu. Ya, dalam Tuhan ada reward. Tapi itu bukan yang utamanya. Yang utamanya Tuhan berkata adalah, ya apa yang aku lakukan adalah everything bagi kamu semuanya. Karyaku di atas kayu salib itu adalah semua yang aku lakukan tidak bisa ditambah-tambahkan lagi oleh kamu semuanya. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita adalah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan kita segala-galanya supaya apa? Supaya kita sadar bahwa tidak ada satupun yang kita lakukan bisa menambah kasih Tuhan atau bisa menambah reward Tuhan. Karena apa? Efesus dikatakan dia telah memberikan kepada kita semua berkat rohani yang ada di surga diberikan kepada kita. 1 dinar itu seperti everything that I have, I give it to you. Sebagian dari kita demand more. Tuhan tidak cukup Tuhan. Aku mau lebih lagi, aku mau lebih lagi. Karena aku lebih berkorban bagi Engkau Tuhan. Karena aku sudah bekerja siang malam bagi Engkau Tuhan. Aku telah melakukan hal-hal yang ini bagi Tuhan. Jemaat di Galatia melakukan itu semuanya. Mereka yang sudah mendengar firman anugerah dari Paulus, sekarang mereka berbalik lagi. Dan Paulus berkata kepada mereka di Galatia 5:2b, kalau kamu melakukan itu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Christ shall profit you nothing. Kalau kamu mempunyai perasaan bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Padahal yang orang Galatia lakukan itu simple, sederhana, nggak macam-macam. Mereka hanya mensyaratkan kalau engkau mau diterima dalam Tuhan, engkau harus bersunat aja, simple aja. Kalau engkau sudah bersunat, baru masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak bersunat, masih susah diterima oleh Tuhan. Hal yang kecil ya, bagi orang Israel bersunat adalah hal yang biasa, lumrah, tidak ada yang susah-susahnya. Tapi Paulus mengatakan, engkau lakukan itu sedikit saja ada dalam pikiranmu, maka Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Orang yang sudah bekerja siang dan malam banting tulang, kalau dia berpikir sedikit saja bahwa dia akan mendapatkan ekstra lebih, kalau dia melakukan ini semuanya, maka Christ shall profit you nothing. Orang yang confidence, ada orang yang yakin bahwa dia tidak melakukan apa-apa,
untuk mendapatkan karunia Tuhan. Dia sudah menjadi pemenang pada waktu dia percaya kepada Tuhan. Yairus tidak melakukan apa-apa. Dia mencari-cari dan dia menemukan dan dia berkata, Tuhan datang ke rumahku. Maka Tuhan datang. Wanita pendarahan ini tidak melakukan apa-apa. Dia aja hanya mikir kalau aku pegang pasti sembuh. Your confidence in Christ, your belief in Christ akan membelokkan hati Tuhan. Akan membuat hal-hal yang luar biasa terjadi. Akan membuat hal-hal yang kita inginkan itu kita dapat. Tidak usah kita bersusah payah, melari-lari, tapi Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Buah roh. Di Galatia dikatakan, Galatia 5:23, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesediaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan buah roh ini dikatakan adalah suatu hal yang singular. Satu buah roh, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Di dalam buah roh ini ada 9 karakter itu. Tuhan tidak membagikan buah roh ini satu persatu, in pieces, diketengan. Oh, Pastor Kong saya kasih kemurahan, yang ini saya kasih penguasaan diri, yang ini saya kasih damai sejahtera. Tapi yang Tuhan berikan seluruh berkat rohani, 99 buah roh adalah milik kita dan sudah kita miliki. Kalau kita tahu betapa Bapa mengasihi kita, kita akan berpikir hal-hal yang besar Bapak Ibu sekalian. Confidence kita itu tidak usah kita pompa. Kita tidak usah mendengar kata-kata yang bagus, motivasi semuanya. Karena semuanya itu akan membuat kita menjadi luar biasa. Kita menjadi orang yang berbeda, cara pikir kita berbeda, cara berbicara kita berbeda, cara kita bertemu orang lain juga berbeda. Cara kita bertemu dengan bos kita juga berbeda. Banyak orang, saya dengar kemarin cerita, kalau dipanggil bosnya banyak orang biasanya takut. Gak ada orang yang dipanggil bos tuh senang. Ya, biasanya kalau bisa dihindari. Jangan satu lift. Jangan satu tempat gitu. Banyak nanya soalnya. Jangan satu mobil. Banyak nanya, banyak ini, banyak suruh-nyuruh gitu semuanya ya. Tapi di dalam Tuhan, siapapun yang kita temui, kalau kita punya confidence yang kuat, saya percaya kita akan menjadi orang yang sangat tidak perlu takut hal itu lagi. Malah kita percaya kesempatan yang luar biasa sama-sama dengan bos. Saya juga mempunyai perasaan seperti itu ya. Sebelum saya mendapat kekuatan dalam Tuhan, setiap kali ketemu bos, kalau perlu jangan ketemu ya. Kalau dipanggil jangan dekat-dekat. Sesingkat-singkatnya aja ngomongnya. Jangan cerita panjang-panjang semuanya. Tapi sejak saya mengenal kasih anugerah ini ya, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri saya. Bukan karena saya kuat ya, bukan karena saya meminta dinar yang lebih daripada Tuhan, tapi Tuhan telah memberikan saya 9 karakter daripada buah roh ini yang membuat yakin. Keyakinan tidak usah saya minta, tidak usah saya cari, tidak usah saya berjuang menemukannya, tapi keyakinan ini Tuhan berikan melalui percaya kepada anaknya. Dan keyakinan ini akan terpancar dalam diri kita dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap hal yang kita kerjakan, Tuhan akan memberikan kita semuanya ini Bapak Ibu sekalian. Yohanes 1:4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. In Him was life. Dalam Tuhan adalah hidup Zoe. Dan hidup itu ada di dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita berarti hidup Yesus Kristus juga ada dalam kita. Dan hidup itu membawa terang dalam kehidupan kita, dalam pelakuan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Itu adalah kepunyaan kita. Matius 3:17, pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus belum melakukan apa-apa, belum mulai pelayanannya, ya, masih belum dikenal orang, hanya ada 1-2 orang yang mengenal dia sebagai seorang tukang kayu. Dia belum memberitakan kabar baik, belum menyembuhkan orang sakit, belum membangkitkan orang mati, tapi dia sudah menerima pengenuguhan dari Bapa bahwa Bapa mengasihi dia dan dia menjadi kesenangan bagi Bapaknya di surga. Sebelum dia melakukan apa-apa. Hubungan Bapa di surga dengan Yesus Kristus adalah sama dengan hubungan kita dengan Bapa di surga juga. Kalau Bapa di surga mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi.
berarti Bapa di surga juga mengatakan, inilah jemaat yang kukasihi. Inilah orang-orang yang kukasihi. Sebelum kita melakukan apa-apa. Apa itu tidak membuat confidence kita naik. Apa itu tidak akan membuat boasting daripada kita punya keyakinan dalam hidup ini. Berarti apa? Apapun yang terjadi akan ada seseorang di belakang saya. Walaupun saya sendiri seperti Yairus, walaupun saya berteman dengan keluarga saya, apapun hal yang saya lakukan, bertemu dengan partner yang susah, bertemu dengan kreditor dari bank, bertemu dengan hal-hal orang yang kita malas temuin, ya. Orang pajak kita malas temuin biasanya, ya. Tapi kalau kita tahu itu semuanya, kita dengan yakin bisa berbicara dengan mereka. Karena apa? Ada seseorang yang di belakang kita. Ada sesuatu yang kita tahu yang dia nggak tahu, ya. Dan kita tahu kemampuan diri kita. Kalau kita mungkin sendiri saja susah. Tapi kalau Kristus hidup dalam saya, berarti saya bersama-sama dengan Kristus. Apapun saya bisa lakukan. Bahkan lari maraton 42 km bisa saya lakukan bersama-sama dengan Kristus. Ya, itu adalah suatu perasaan yang sangat-sangat membangun, perasaan yang sangat membuat kita kuat, confidence kita naik. Yohanes 15:9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Masalahnya adalah bukan Tuhan akan merubah pikirannya untuk mengasihi kamu. Masalahnya adalah apakah kita akan tetap berada dalam kasih Tuhan. Apa kita mulai ragu-ragu? Apa kita mulai mikir, kenapa ya begini ya? Kenapa ya begini ya? Tuhan bilang, aku telah mengasihi kamu, demikian juga aku mengasihi kamu dan tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pergi daripada kita. Yang biasanya berubah adalah kitanya yang tidak percaya pada kasih Tuhan lagi. Kitanya yang mulai doubt kebaikan Tuhan. Kitanya yang mulai bertanya-tanya semuanya. Karena apa? Karena masalah, karena tekanan, karena ini semuanya. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan telah menemukan rumahnya yang terakhir. The final resting place daripada Bapa di surga adalah di dalam diri kita anak-anaknya. Dan itu yang membuat saya kuat, membuat saya mantap, membuat saya tahu bahwa ada hidup baru dalam kehidupan saya, ada sesuatu yang terang dalam kehidupan saya, dan saya pasti bisa melakukan hal-hal yang di luar akar pikiran manusia. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan yang baik, mari kita bangkit berdiri. Musician bisa panggil ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah tinggal Tuhan dan mau tinggal Tuhan di dalam diri kami Tuhan, walaupun kami tidak sempurna Tuhan. Walaupun kehidupan kami masing banyak hal yang perlu diproses, perlu dibentuk oleh-Mu ya Bapa. Tapi kehadiran-Mu di dalam kami Tuhan membuat kami kuat Tuhan, membuat kami yakin dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami yakin karena Engkau selalu membackup kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pengetahuan akan Engkau tinggal dalam saya Tuhan, membuat diri kami semua jadi kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersedia Tuhan, turun Tuhan ke dalam dunia ini untuk mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau mau selalu untuk berada di dekat anak-anak Tuhan. Engkau tidak akan kemana-mana ya Bapa. Itu karena sifat-Mu Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, semua jemaat di tempat ini Tuhan bisa merasakan Tuhan dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri mereka semuanya. Dan Yesus yang dalam mereka itu akan membuat kehidupan mereka menjadi lebih kuasa. Hidup yang mengalir keluar, membuat mereka akan disenangi oleh banyak orang ya Bapa. Membuat perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang membangun Tuhan. Membuat tindakan-tindakan kami semua, memberikan tindakan-tindakan Tuhan yang mencerminkan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus.